Pemuja plot twist kudu cobain film ini, yaitu ada thriller misteri dari Korea yang berjudul The Eyes. Ini bukan film original ya, karena dia adalah remake dari film Spanyol yang judulnya itu Julia's Eyes, yang ditulis sama siapa lagi kalau bukan Oriol Paulo, yang udah dikenal baik dengan film-film thriller misteri dia yang punya banyak plot twist nggak ketebak, kayak misalkan The Invisible Guest, terus ada The Body juga, yang BTW dua-duanya udah di remake sama Indonesia ya. Dari situ lu udah bisa membaca pasti ya, The Eyes ini akan jadi film yang mengandalkan plot twist. Cuma ada beberapa hal yang perlu gue soroti soal plot twistnya, nanti akan gue bahas ya. Kita omongin dulu ceritanya. Di sini karakter utamanya itu bernama Sojin yang diperanin Shin Mina. Dia ini adalah seorang fotografer yang penglihatannya itu mulai berkurang. Dan kalau menurut kata dokter, dia itu udah harus operasi karena kalau nggak lama-lama dia akan buta. BTW itu kondisi yang dialamin tuh turun-temurun ya, karena dulu almarhum ibunya juga sama buta, terus adik kembarnya dia itu juga punya kondisi yang sama. Jadi si Sojin ini sebenarnya yang paling mendingan. Awalnya penglihatan dia masih baik, tapi kemudian lama-kelamaan mulai menurun. Nah, adik kembarnya Sojin ini namanya adalah So-in, dan dia juga diperanin sama Shin Mina ya. Tapi walaupun buta, si So-in ini berhasil jadi seorang seniman pemahat yang terkenal, yang keren banget karya-karyanya. Bahkan dia itu menolak untuk dioperasi karena menurut dia dengan nggak bisa melihat, dia itu bisa menguatkan indera dia yang lain lah pada saat berkarya jadi lebih bagus menurut dia. Nah, permasalahan utama film ini ada pada saat si Sojin itu mulai di stalk sama seorang cowok yang dulu jadi model foto dia. Sempat ditangkap sama polisi tapi kemudian dibebaskan secara bersyarat dan langsung berkeliaran lagi buat ngestalk si Sojin. Tapi bukan cuma itu fakta mengejutkan yang didapat sama Sojin. Ada yang lebih shocking lagi, yaitu pada saat dia datang ke rumahnya si So-in, dan di sana dia nemuin kalau si So-in itu udah mati, bundir. Menurut polisi kayak gitu. Tapi si Sojin tuh nggak percaya. Enggak, adek gua nih pasti dibunuh. Nah, dan dari situ dia mulai ngelakuin investigasi sendiri itu dalam kondisi penglihatan yang makin berkurang, makin memburuk. Dan buat investigasi, si Sojin itu milih buat tinggal di rumah adiknya, tinggal di sana, dan kemudian dia dibantu sama seorang detektif buat mengusut ini sebenarnya apa sih yang terjadi ke adik gua. Kalau si Sojin ini dia yakin 100% kalau adik gua dibunuh, dan yang ngebunuh adalah stalker gua. Mungkin pengen balas dendam karena gua tolak dan lain-lain. Tapi kemudian seiring waktu mulai muncul tuh tersangka lain, cowok-cowok lain yang mencurigakan, dan kita penonton mulai diajak buat main tebak-tebakan, sebenarnya pembunuhnya siapa sih, atau bener nggak dia dibunuh. Jangan-jangan itu cuman halunya si Sojin aja, jangan-jangan emang bukan dibunuh. Dan begitu Sojin tinggal di sana, filmnya itu mulai ngelakuin eksplorasi soal dinamika kakak beradik kembar ini. Yang langsung kita bisa rasain sebenarnya kan kalau si Sojin itu iri sama So-in. Padahal dia punya penglihatan normal, tapi kenapa adik gua yang buta itu lebih sukses jadi pemahat yang terkenal, bahkan karya-karyanya sampai ke level internasional, sedangkan gua sebagai fotografer ya udah mediocre aja. Mereka berdua dulu tinggal bareng tuh, tinggal di satu rumah, tapi akhirnya pisah dan gak akur lagi gara-gara si Sojin tuh mulai ngerasa adik gua nih udah lebih sukses, ngerepotin pula karena gua harus jagain dia nggak bisa lihat, harus gue kasih makan, harus gue antar kemana-mana. Part yang gue suka adalah begitu si Sojin itu mulai tinggal di rumah adiknya, dia pelan-pelan jadi merasakan nih seperti apa rasanya jadi si So-in. Bukan cuma tinggal di rumah So-in, soalnya Sojin tuh juga mulai pakai baju adiknya. Terus secara kebetulan kan penglihatan dia juga mulai menurun ya, mulai kayak adiknya. Jadi pelan-pelan dia tuh pengen ngerti sebenarnya rasanya jadi si So-in tuh gimana sih. Gue lumayan suka part itu, gimana filmnya itu pengen menggambarkan si karakter utama pelan-pelan kalau dia ada di posisi orang yang dulu dianggap tuh beban. Ini sebenarnya cerita soal latihan empati sih. Kayak kita harus bisa untuk berempati sama orang lain, nggak bisa asal ngejudge. Buat gue itu poin menarik dari drama film ini. Dan kalau ngomongin elemen thrillernya, misterinya, first half dari The Eyes sebenarnya fun. Paruh pertamanya itu seru, banyak twist and turns, terus ada beberapa hal besar yang lumayan unexpected, terus misterinya juga lumayan efektif mancing rasa penasaran kok. Nggak yang kemudian dia jalan sendiri ninggalin penonton, tapi kita tuh diajak buat ikutan mikir, ini sebenarnya beneran nggak sih si So-in tuh dibunuh atau ada hal lain? Kalau emang dibunuh sebenarnya siapa? Ada nggak orang yang pura-pura baik? Ada nggak orang yang dari luar kelihatan jahat tapi sebenarnya baik? Nah, penonton tuh bisa dipancing lah rasa penasarannya. Dan di sini Shin Mina juga mainnya oke, solid. Dia bisa ngejual teror yang dialamin sama karakternya dengan baik. Bukan acting yang subtle, masih tipikal acting yang ya kalau ada hal serem dia akan jerit gitu. Tapi ya it works. Kan ini bukan film art house juga ya. Ini film thriller misteri mainstream. Jadi pendekatan yang dilakuin di actingnya Shin Mina itu pas. Cuman yang gue permasalahkan adalah soal kondisi matanya si Sojin. Penurunan penglihatan dia itu
itu nggak konsisten. Di opening scene-nya tuh udah kelihatan banget kalau dia tuh wah matanya udah parah, udah hampir nggak bisa ngelihat. Tapi kemudian membaik lagi, bisa beraktivitas seperti biasa, ngelihat dengan jelas, and then turun lagi, nggak jelas lagi. Kayak di sini tuh penglihatannya Sojin tuh bukan menurun secara gradual, tapi menurun setiap kali karakternya itu harus ada dalam bahaya. Kalau nggak ada bahaya, normal-normal aja penglihatannya, tapi begitu mulai muncul bahaya, tiba-tiba anjlok. Ya gue nggak tahu secara medis apakah emang kondisinya seperti itu ya. Kalau emang itu adalah hal yang wajar, di mana penglihatan tuh naik turun sebelum akhirnya nggak bisa melihat sama sekali, silakan dikoreksi di kolom komentar. Tapi kerasa aneh gitu, inkonsisten kalau dari sudut pandang penceritaan. Sama filmnya tuh kurang explore kondisi penglihatan itu untuk munculin ketegangan. Banyak sebenarnya part di mana Sojin itu ada dalam bahaya yang kemudian dia makin tersudut karena dia nggak bisa ngelihat dengan jelas. Ya kayak tadi gue bilang ya, setiap dia itu ada dalam bahaya penglihatannya ngedrop. Cuman elemen itu nggak dieksplor dengan kreatif, kayak ya udah gitu-gitu aja. Wah nggak bisa ngelihat dengan jelas, harus kemana nih? Cuman sebatas itu, nggak dimanfaatkan dengan maksimal. Gue bahkan ngerasa di remake ini ya beda sama Julius Eyes film originalnya. Di remake ini penglihatan Sojin yang mulai menurun ini kayak cuman ada buat memfasilitasi twistnya, nggak yang kemudian dieksplor untuk nampilin adegan-adegan menegangkan secara kreatif. Cuman sebatas untuk memfasilitasi twistnya. Akan gue bahas habis ini. Tapi yang mengganjal lagi apa ya? Ada yang ganjal tuh karakternya kebanyakan adegan halu. Banyak banget men adegan halunya. Sojin tuh mimpi atau dia tuh salah lihat. Salah lihatnya bukan kayak mulai burem terus patung kelihatan kayak manusia. Enggak. Apa yang nggak ada tiba-tiba jadi ada ya, halu yang kayak gitulah. Terlalu banyak adegan halunya. Itu bikin ceritanya tuh jadi draggy. Di saat mestinya cerita tuh udah bisa berprogres, maju ke poin berikutnya, itu ditahan berputar-putar di situ cuman buat kasih lihat adegan halu. Tapi oke, kita ngomongin twistnya ya. Twistnya ini gue nggak akan reveal detailnya, tapi dia itu bakal ngingetin ke salah satu judul klasiknya Alfred Hitchcock. Banyak film klasik Alfred Hitchcock, nggak cuman 1-2. Jadi silahkan lu tebak-tebak sendiri film mana sih yang kira-kira twistnya bisa dipakai sama The Eyes. Gue bahas positifnya dulu deh. Positifnya dari twist ini adalah dia nggak out of nowhere ada, tapi sepanjang durasi kita dikasih dulu tuh petunjuk-petunjuk, istilahnya tuh remahan-remahan roti lah, biar nantinya pada saat twist itu muncul nggak yang lu kok bisa udah dibuild dari jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari, dari sebelum-sebelumnya tuh udah dibuild. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong wah udah gue tebak dari awal tuh soalnya udah kelihatan, justru itu bagus. Artinya twistnya nggak datang tiba-tiba, udah dibangun dari sebelum-sebelumnya. Itu adalah poin yang positif. Negatifnya adalah twistnya ini ngubah twist Julius Eyes, dan buat gue nggak ngerti alasan kenapa harus diubah, selain karena emang pembuat film ini ngerasa kalau dia pengen punya twist yang lebih shocking, sok-sokan kayak wah ini harus lebih gila lagi nih twistnya. Enggak, yang lu kasih tuh twistnya gak gila men, itu twist yang udah ada dari puluhan tahun yang lalu dan emang kerasa so yesterday. Ini film kalau misalkan dirilis di US atau di Europe dihujat pasti gara-gara twistnya, karena ini twist yang sekarang udah gak pernah dipakai, udah dianggap kayak gak sensitif dan segala macam. Makanya gue gak tahu kenapa penulisnya mesti ngubah twist dari Julius Eyes yang buat gue tuh udah perfect, diubah ke sesuatu yang lebih apa ya istilahnya, yang lebih absurd, yang lebih aneh, dengan tujuan yang nggak jelas apa. Kalau tujuannya adalah biar lebih nggak ketebak nih, biar lebih fresh, enggak, ini twist yang udah ada dari puluhan tahun yang lalu. Lebih konyol iya, tapi ya kalau buat having fun aja ya it works pretty well lah. Sama kalau ngomongin third act-nya ya, third act setelah twist itu diungkap, sebenarnya third act itu diawali dengan bagus loh, nggak yang langsung gaspol, tapi pelan-pelan, lebih ngutamain main games, permainan otak antara si protagonis sama si antagonis. Mereka tuh lebih ngutamain saling memanipulasi daripada main fisik. Itu gue suka, itu intens. Di beberapa titik tuh gue aduh hati-hati mbak. Cuman kemudian makin ke belakang ya berubah jadi kucing-kucingan yang generik lah, ya udah kejar-kejaran. Sama ada part yang nggak make sense buat gue. Ini ditambahin biar lebih kerasa menegangkan dan mencengangkan aja filmnya, tapi malah jadi nggak make sense. Ini agak spoiler ya, jadi buat yang nggak mau denger silahkan skip 2-3 menit ke depan lah. Jadi intinya si Sojin itu berusaha menipu si antagonis dengan cara pura-pura udah buta. Waktu itu dia udah operasi sebenarnya, udah sembuh matanya, tapi dia pura-pura masih buta. Buat ngetes apakah si Sojin itu beneran buta atau enggak, si pelaku menghunuskan pisau tepat ke mata dia. Di film aslinya juga ada adegan ini, cuman bedanya kalau di Julius Eyes pisaunya tuh cuma diayun-ayunin di depan mata protagonisnya. Nah, sedangkan di The Eyes pisaunya itu mau ditancepin dengan kecepatan yang tinggi dan dia bisa bertahan, nggak kaget, nggak kedip. Nggak make sense kalau kemudian pada saat dia itu diajak buat ngeliat mayat, dia kok kaget, dia kok teriak, dia kok nggak bisa menahan rasa
rasa takutnya jadi nggak masuk akal. Itu perubahan kecil tapi dampaknya gede banget. Lu bisa nahan untuk nggak teriak, nggak ngasih respon pada saat ada pisau ini cuman berapa milimeter depan mata lu, tapi ngelihat mayat kenapa lu teriak? Itu nggak masuk akal. Oke, untuk The Ice skornya ya masih bisa lah gue kasih 6 dari 10 karena beberapa partnya itu masih lumayan intens, masih lumayan fun. Tapi kalau lu berharap sebuah thriller yang wah keren banget nih, masih belum lah. Masih terlalu generik ini film, dan itu tadi twistnya itu so yesterday. Tapi kalau menurut lo gimana, silakan bagiin review dan pendapat kalian soal film ini di kolom komentar. Silakan. Oke, gue Hari, sampai ketemu di review berikutnya.